Kita tulis surah Al-Maidah ayatnya berapa ini tentang korupsi ya. Wasariqu ya. Wasariqatu ya kan. Terus faqta'u wasariqatu faqta'u ya. Terus apa ini? Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabah. Jazaa'an bima kasabah. Bima kasabah. Terus nakalam minallah. Minallah ya. Minallahi wa huwal azizun hakim. Wallahu azizun ya kan. Wallahu azizun hakim. Azizun hakimun ya. Ini surat Al-Maidah ayatnya 30 lagi ayatnya. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Adapun ya apa namanya? Apa ini? Ada laki-laki yang mencuri maupun perempuan yang mencuri, faqta'u, potonglah kedua tangannya, aydiyahuma, kedua tangannya, jazaa'an bima kasaba ya. Jazaa'an bima kasaba, atas perbuatan mereka ya yang dengan sengaja, nakala minallah, sebagai siksaan dari Allah. Wallahu, sungguhnya Allah itu azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Ayatnya 36 surat Al-Maidah ya. Ini ayat tentang korupsi, yaitu Al-Maidah ayat 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harusnya pakai kaos dinasti politik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara tentang gagasan Prabowo yang ingin bikin pulau terpencil untuk penjara para koruptor yang dikelilingi
di lautan yang penuh dengan ikan hiu ya, dan juga gagasan tentang Anies Baswedan dan juga Mahfud MD, yang 3 orang gagasannya itu tentang pemberantasan korupsi itu pasti gagal ya. Ya toh. Tapi sebelumnya saya bikin video ini bukan untuk itu sebenarnya, tapi untuk cari dana untuk pembangunan masjid di atas tanah wakaf ya, pesantren Ojolali yang sudah hampir 4 tahun belum kelar-kelar, sudah memakan dana di atas 800 juta rupiah di atas tanah wakaf 120 meter persegi, 2 lantai. Lantai pertama sudah diresmikan ya oleh kader Gerindra, yaitu kepala desa di Desa Pemekarsari. 2 tahun yang lalu bulan Mei 2023 bulan Syawal, sekarang mau Syawal lagi, itu belum kelar lantai keduanya. Perlu sekitar 200 juta lagi, silahkan ya. Daripada uang itu dikorupsi, mendingan ditransfer aja ke Bank Syariah Indonesia 1012 ya, 656781 ya. Dan dikonfirmasikan ke WA yang di HP yang sedang merekam wajah saya yang eksotik ini ya, yaitu HP-nya, WA-nya 0812 1200 6145. Kita masuk materi. Prabowo pertama-tama dulu awal-awal jadi presiden, dia bilang kita akan kejar koruptor ya, kita siapkan anggaran, kita kejar. Kalau dia lari ke benua Antartika, kita kejar sampai Antartika. Terus kemudian di Mesir dia bilang, di Mesir koruptor itu akan kita maafkan asal dia mengembalikan uang yang dicurinya. Nah, sudah berubah toh, terus ribut lagi. Dan sekarang dia punya gagasan ingin menghukum koruptor atau maling-maling itu yang dia sebut monyet-monyet itu yang ndablek ya. Dia pakai bahasa yang kasar ya, nggak boleh dalam Islam memberikan gelar lakob yang buruk ya. Masa koruptor disebut monyet, nggak boleh itu ya. Ya, harus diralat itu oleh Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, karena akan tercatat di dalam sejarah politik Indonesia modern ada seorang presiden mengatakan koruptor itu monyet. Koruptor itu manusia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia sampai akhiratnya. Nah, sekarang kemudian yang kedua ya, yang kedua, gagasan Mahfud sebelumnya harus dipermalukan koruptor itu, di penjara di semacam kelurahan sehingga anak-anak sekolah itu bisa melempar koruptor itu dengan kacang gitu. Itu pikiran seorang, kalau nggak salah begitu ya gagasan Mahfud ya. Terus Anies Baswedan yang pernah jadi calon presiden menantang Prabowo dan Ginanjar kemarin tanggal 14 Februari 2024 juga, karena sistem hukum kita ini masih kurang sempurna. Kalau diterapkan hukum Islam takutnya kita salah ya, menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, ini persoalannya, kita menghadapi orang-orang yang tidak berani menyeberang secara intelektual ke dalam hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ayatnya 38, bahwa menurut Islam orang yang mencuri itu tangannya dipotong, baik yang mencuri itu laki-laki sama perempuan sama diperlukan sama. Faqta'u, potong, aydiyahuma, tangannya. As-sariqu was-sariqatu, pencuri yang memotong yang mencuri ya, baik laki-laki maupun perempuan, potong tangannya. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan bima kasaba, dengan apa yang mereka lakukan, pencurian itu dengan sengaja. Nakala minallah, sebagai balasan dari Allah. Wallah, Allah itu azizun, maha perkasa, maha bijaksana. Nah, ini yang harus diterapkan, hukum potong tangan. Beres tuh. Masa kita sebagai negara yang sebentar lagi ulang tahun nih, bulan Agustus, ulang tahun yang ke berapa berarti itu?
45 ke 2005 itu berapa sih? 80 tahun ya. Masa utangnya 8.000 triliun, korupsinya ribuan triliun. Coba itu, yang nyolong itu ribuan triliun. Lah yang itu kasus Pertamina itu katanya kerugian negara 101 tahun dari 2018 193 triliun, 7 kali 5 1.000 triliun ya kan. Belum yang korupsi di Asabri, uang tentara, terus Sikat juga, terus Jiwasraya berapa, terus yang 300 triliun yang di Bangka Timah itu berapa itu kerugian negara. Belum yang nikel 5,2 juta ton ekspor ilegal yang dilakukan oleh orang-orang dekat lingkar kekuasaan, dibongkar sama Faisal Basri yang diminta bantuannya oleh KPK. Ditelusuri 5,2 juta ton nikel ke Cina. Ada catatannya di Cina, tapi di sini nol. Tapi di Cina ya, dalam dokumen di WTO itu ada 5,2 juta ton. Itu berapa triliun itu? Belum nanti tambang-tambang gitu. Jadi ribuan triliun korupsi, pencurian di mana-mana. Rakyatnya makanya melarat ya. Termasuk saya. Masa usia saya sudah 64 masih jualan bubur ayam untuk memberi nafkah istri. Nggak ada perlindungan sosial ya dari negara untuk orang-orang lansia. Coba bayangkan, ya kan? Harusnya kan ditanggung oleh negara, ya nggak terus dorong gerobak tiap hari. Dan pencuri-pencuri ini nggak bisa selesai kalau nggak pakai hukum Quran, dipotong tangannya. Berapa nisab pencurian yang dilakukan? Ini menurut Imam Syafi'i ya, atau para ulama sepakat harus dipotong tangannya. Kalau pencurian itu dilakukan, batas minimum yang curi itu 1/4 dinar. 1/4 dinar itu kalau 1 dinar kursnya 2 juta ya kira-kira 500.000 atau 30 dolar. Di atas 30 dolar, di atas 1/4 dinar, di atas 500 atau 600.000, maka dia dipotong tangannya menurut keputusan pengadilan. Ya kan? Memang ada usaha-usaha, kata ICW, pembuatan penjara yang kuat di pulau terpencil untuk koruptor dan dikelilingi oleh ikan hiu sehingga nggak ada kemungkinan untuk lari. Kalau lari menyeberang lautan itu ya dimangsa oleh ikan hiu, itu nggak tepat karena orientasi para koruptor adalah akumulasi aset katanya. Jadi jawaban tepat adalah perampasan aset. Koruptor itu dimiskinkan ya. Jadi ICW juga nggak setuju potong tangan kan ya, karena memang nggak ada reference of teoris tentang Islam di kepala orang-orang ICW atau di kepalanya Prabowo atau di benaknya Prabowo, Mahfud dan Anies Baswedan sama podohai. Jadi nggak akan kelar itu. Korupsi sudah 80 tahun. Ya sejak kemerdekaan juga korupsi, zamannya Soekarno korupsi sudah dibongkar oleh Muchtar Lubis kan. Foya-foya perjalanan presiden ke dunia itu, seluruh dunia itu. Korupsi di zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sekarang gila-gilaan korupsinya kan. Jadi potong tangan tuh menurut Imam Syafi'i, setelah dipotong tangan kanannya karena mencuri di atas nisabnya 1/4 dinar, itu tangan kanannya dikemanain kepotongan? Ya kalau potong tangan jangan dibayangkan pakai golok gitu. Ya dibius total ya orang yang mencuri itu. Terus tangannya dipotong dengan teknik ilmu pengetahuan modern, kemudian diperban, ya kan? Nggak ada rasa sakit. Keluar dari rumah sakit tangannya sudah hilang kepergelangan tangan kanannya. Nah tangan kanan si pencuri itu dikemanakan?
Menurut Imam Syafi'i yang ngajarkan kunut di waktu sholat setelah sami Allahu liman hamidah, terus Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atat wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu kan kunut tuh. Imam Syafi'i mengatakan orang pencuri yang dipotong tangannya, ya kan, itu tangan, pergelangan tangannya itu digantungkan di lehernya. Jadi rakyat ya mendapatkan shock, efek jerah, terkejut, dan nggak berani melakukan pencurian. Selesai pencurian di zaman Prabowo kalau ada undang-undang ya Quran ayat Al-Maidah ayat 38 tadi dirumuskan kembali dalam hukum positif pada proses legislasi prolegnas ya, dijadikan prioritas itu pembahasan itu. Bisa kenapa? Sekarang kan partai-partai itu dalam kendali Koalisi Indonesia Maju, dalam kendali Prabowo kan, pemerintah mengajukan satu rancangan undang-undang itu kemudian dibahas oleh parlemen. Bahasnya nggak usah di hotel mewah, di parlemen gedungnya ada, bahas undang-undang kok. Rancangan undang-undang pemberantasan korupsi gitu ya, perampasan aset, salah satunya selain asetnya diambil itu adalah si pelaku itu dipotong tangannya, ya kan, menurunkan, breakdown Quran itu dan sunnah itu menjadi hukum positif yang disetujui oleh fraksi-fraksi di parlemen setelah paripurna, kan gitu ya. Bisa. Jadi nggak usah mengeluarkan biaya untuk untuk bikin penjara antar berapa miliar, belum nanti dikorupsi, di markup lagi pembuatan penjaranya itu kan. Bocor maksudnya. Bikin penjara untuk koruptor, pembangunannya dikorupsi. Udah ya kan, ini usulan ya, usulan supaya korupsi itu selesai. Ini usulan dari tukang donat atau tukang bubur ayam, ya enggak? Jadi pakai Quran dan pasti selesai korupsi itu. Dan itu langkah atau itulah satu-satunya undang-undang yang menjadi warisan dari Prabowo. Udah cukup, di situ nggak usah jadi presiden lagi, mewariskan satu undang-undang itu aja. SBY mewariskan yang dikenang dari SBY apa? Cuma 2, menandatangani undang-undang desa di akhir pemerintahannya, sehingga satu desa punya dana sendiri 1 miliar atau 1,5 miliar per tahun. Jasa ya, warisan agung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang pertama. Yang kedua, warisan dahsyat lagi dari SBY adalah menandatangani, mensahkan, memberlakukan undang-undang BPJS sehingga kita berobat tuh 0 rupiah. Saya pernah dirawat di Dompet Du'afa, di rumah sehat Dompet Du'afa ini, 5 menit naik angkot dari tempat saya bicara sekarang. Itu 6 hari diinfus, biayanya 0 rupiah. Karena apa? Itu undang-undang BPJS dari Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang Prabowo harusnya merumuskan undang-undang perampasan aset yang kemudian kita ratifikasi dari PBB itu ya, apa sih, United Nations Against Corruption itu ya, nggak akan menyelesaikan akar masalah kecuali selesai dengan pendekatan yang bercorak ilahiyah yang diturunkan dalam hukum positif, dalam dibahas dalam prolegnas itu. Jadi kalau masih mencuri di atas 600.000, 1/4 dinar emas atau di atas $330, gimana? Kata para ulama, dipotong untuk pencurian kedua ya, dipotong pergelangan kaki kirinya, ya kan? Setelah itu dia masih mencuri untuk ketiga kalinya, dipotong pergelangan tangan kirinya. Masih mencuri untuk keempat kalinya, ya kan? Dipotong pergelangan kaki kanannya. Kok masih mencuri?
baru langkah kelima, si koruptor yang nggak kapok-kapok ini baru dimasukkan ke penjara dengan pergelangan tangan keduanya sudah buntung, pergelangan kaki kanan dan kirinya sudah hilang, dan kemudian diisolasi, nggak bisa lagi dia berbuat apa-apa, nggak merugikan di masyarakat karena sudah di penjara. Sekarang apa? Menurut ICW, Indonesia Corruption Watch, hukuman korupsi di zaman era Presiden Jokowi itu ringan, 3-4 tahun di penjara. Setelah keluar penjara, dia bebas karena anggota tubuhnya masih lengkap. Dia bisa mencalonkan kembali menjadi anggota legislatif dan kepala daerah, dan masih menikmati jarahan sebelum dia masuk penjara waktu dia mencuri. Dan kemudian dia akan menjarah lagi dengan kekuasaan politik di tangan setelah dia menyebarkan uang untuk dia terpilih dalam pilkada. Jadi nggak akan kelar itu kalau di penjara ataupun dirampas asetnya. Perampasan aset rancangan undang-undang perampasan aset pun tidak masuk prolegnas ya. Katanya masuk tapi tidak menjadi prioritas pembahasan. Dia nggak akan dibahas karena akan menghancur orang-orang politik sendiri yang melakukan korupsi dan menghajar teman-temannya sendiri kan di DPR atau orang-orang politik. Di zaman Jokowi tidak dibahas. Dan sekarang tidak akan mungkin dibahas. Kalaupun undang-undang perampasan aset dibahas, tidak akan menyelesaikan korupsi. Kecuali korupsi itu selesai jika sang koruptor itu bukan di penjara, bukan dirampas asetnya. Pertama-tama dipotong tangannya. Menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulullah. Ucapan Rasulullah itu hanya dari celah-celah bibir seorang laki-laki bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dipercaya dan yang bisa menyelesaikan penyakit sosial di tengah-tengah kita, yaitu korupsi. Ya. Lewat apa? Lewat hukum dari Al-Quran untuk semua, karena sudah diberlakukan menjadi hukum positif. Wasariqu, laki-laki yang mencuri. Wasariqatu, perempuan yang mencuri. Faqta'u, potonglah ya, aydiyahuma, tangan keduanya, tangan laki-laki dan perempuan itu. Jazaa'am minallah, jazaa'am bima kasaba, sebagai balasan bima kasaba, atas perbuatan yang kasab yang mereka lakukan dengan usaha, dengan sengaja, dengan kesadaran penuh. Nakala minallah, sebagai balasan, sebagai hukuman minallah, dari Allah. Dihukum di dunia, nanti di akhirat selamat. Yang sekarang kalau mengoplos pertalite udah 5 tahun, betapa dosanya yang melakukan pencurian di Pertamina itu dengan mengoplos itu, dan dia menghadapi bahaya akhirat yang lebih besar karena dia tidak bisa taubat kecuali dia mengembalikan barang yang dicuri ke jutaan orang yang pertalite-nya dioplos itu. Baru bisa dimaafkan setelah dia mengembalikan barang-barang curiannya. Bahaya tuh untuk orang-orang yang terlibat korupsi di Pertamina dari atas sampai bawah selama 5 tahun. Wallah, sungguhnya Allah azizun hakimun. Allah maha perkasa, aziz, hakim, maha bijaksana. Dengan satu ayat ini, korupsi akan hilang dari bumi Indonesia dengan izin Allah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ingatkan, jangan lupa berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk membangun masjid, menyedekahkan, menginfakkan amal jariah Bapak, Ibu, kakak, dan adik sekalian. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid lillah,
karena Allah banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Silakan transfer sekarang juga ke BSI, Bank Syariah Indonesia, 1012656781. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada
Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.